just stay here, 'cause in this kind of way. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zila Aulia. Just come round Nama saya Zila Aulia. and make yourself come. Nah, sebelah Mira. You're on me. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadijah. It's over, 'cause ain't nobody- Perkenalkan, nama saya Khadijah. and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Kelompok kami akan membahas dua hadis. Yang pertama, hadis sahih dan hadis hasan. Pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan perawinya yang adil dan dobit atau memiliki hafalan sempurna dan kuat dari awal sampai akhir sanad tanpa sas atau penyimpangan dan cacat. Hadis sahih dianggap sebagai sumber hukum yang kuat dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam Islam. Berikut 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, bersambung sanadnya. Yang kedua, rawinya adil. Yang ketiga, rawinya dobit sempurna atau memiliki hafalan yang kuat. Yang keempat, terhindar dari saz atau asing. Yang kelima, terhindar dari ilat atau cacat. Berikut penjelasan dari syarat hadis sahih. Penjelasan dari 5 syarat hadis sahih. 1. Bersambung sanadnya dan tidak putus. 2. Rawinya adil. Apa sih yang dimaksud dengan adil itu? Rawi adil yaitu Islam, balik, berakal, tidak fasik, menjaga kehormatan atau wibawa. Rawinya memiliki hafalan sempurna di atas 75%. Yang keempat, tidak sas. Apa sih sas itu? Sas memiliki 2 definisi. Yang pertama, sas adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang kuat berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat. 2. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang lebih banyak. Yang kelima, tidak ilat. Apa sih itu ilat? Ilat adalah suatu sebab samar yang bisa merusak kesahihan suatu hadis. Kedudukan hadis sahih. Hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan. Karena itu, apabila hadis sahih bertentangan dengan hadis hasan, maka didahulukan hadis sahih. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam atau hujah yang dapat digunakan untuk menentukan masalah akidah, hukum, dan akhlak. Klasifikasi hadis sahih dibagi menjadi 2. Hadis sahih lizatihi dan ligoirihi. Tingkat hadis sahih dari yang paling kuat. 1. Muttafaq alaihi atau riwayat Bukhari Muslim. 2. Riwayat Bukhari. 3. Riwayat Muslim. 4. Hadis sahih berdasarkan syarat Bukhari. 5. Hadis sahih berdasarkan syarat Bukhari. 6. Hadis sahih berdasarkan syarat Muslim. 7. Hadis sahih berdasarkan syarat imam yang mensyaratkan sahih dalam bukunya selain Bukhari Muslim. Nah, ini merupakan contoh dari hadis sahih. Mengapa hadis tersebut dikatakan hadis sahih? Karena pada hadis tersebut memiliki sanad yang lengkap dan tidak terputus dari Yahya sampai Nabi Muhammad SAW yang berisi kalimat jika seorang istri bersedekah dan harta hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya mendapat separuh pahalanya adalah matan hadis tersebut, dan rawinya adalah Imam Bukhari yang merupakan pencatat hadis atau mudawwin.
Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatannya yang adil, tetapi kurang pada tahap hafalannya. Hadis hasan juga dapat memiliki sanad yang bersambung tanpa ada sas dan ilat atau cacat. Hadis hasan dianggap sebagai sumber hukum yang cukup kuat dan dapat dijadikan dengan dasar hukum dalam Islam, meskipun tidak sekuat hadis sahih. Berikut adalah syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, bersambung sanadnya. Yang kedua, rawinya adil. Yang ketiga, rawinya domit khafif atau memiliki hafalan sama, atau bisa dikatakan hafalan di bawah 75% atau di atas 50%. Terhindar dari sas atau asing. Dan yang kelima, terhindar dari ilat atau cacat. Jenis hadis hasan. Pertama, hasan lisatihi yang memiliki 5 syarat. Kedua, hasan li ghairihi karena dibantu. Rumusnya, daif tambah daif atau lebih kuat menjadi hasan li ghairihi. Daif tambah hasan sama dengan hasan li ghairihi, dan daif tambah sahih sama dengan sahih li ghairihi. Perbedaan hadis sahih dan hadis hasan. Perbedaan utama antara hadis sahih dan hadis hasan terletak pada tingkat kevalidan dan kekuatan sanadnya. Hadis sahih memiliki sanad yang lebih kuat dan lebih terpercaya daripada hadis hasan. Hadis sahih memenuhi semua syarat kevalidan, sedangkan hadis hasan mungkin memiliki beberapa kelemahan dalam sanadnya. Jadi kesimpulannya adalah hadis sahih dan hadis hasan adalah dua jenis hadis yang penting dalam Islam. Hadis sahih memiliki tingkat kevalidan yang lebih tinggi dan dapat dijadikan dasar hukum yang kuat. Hadis hasan juga dapat dijadikan dasar hukum meskipun tidak sekuat hadis sahih. Penting untuk memahami perbedaan antara kedua jenis hadis ini agar dapat menafsirkan dan menerapkannya